Pada awalnya di daerah tersebut, sebelum terbentuknya kerajaan Ternate bernama Agang Nionjo, terdapat beberapa kerajaan kecil di Agang Nionjo yang dipimpin masing-masing seorang raja atau arung, di antaranya Kerajaan Pangi dan Kerajaan Alekale. Perintis awal munculnya kerajaan Agang Nionjo adalah sepasang suami istri yang disebut sebagai Tosangiang. Tosangiang memiliki 3 anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak perempuan dari Tosangiang kemudian menikah dengan anak dari Arung Alekale. Suatu ketika anak laki-laki Tosangiang yang sulung berselisih paham dengan adik laki-lakinya yang bungsu tentang cara membajak sawah. Bahkan perselisihannya menuju pada saling ingin membunuh. Ketika Tosangiang sudah merasa putus asa atas tingkah laku anaknya yang berselisih itu, akhirnya ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada Raja Sigeri di Pangkep yang bergelar Kereng Sigeri untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Kereng Sigeri kemudian berangkat ke Agang Nionjo dan menyelesaikan persoalan anak Tosangiang. Atas jasanya, Tosangiang meminta kesediaan Kereng Sigeri untuk menjadi raja. Kereng Sigeri menerima tawaran itu dan ia pun dilantik menjadi raja pertama Agang Nionjo dengan gelar Datu Golai. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Tomoburuk Limanna yang memerintah dari tahun 1597 sampai 1603, Agang Nionjo berubah nama menjadi Ternate. Ketika Tomoburuk Limanna berkunjung untuk menyembah pada Raja Goa, datang pula Opu Ternate dari Selayar ke Goa membawa peti mati yang berisi jenazah putra Raja Luwu yang mati terdampar akibat perahu dagangnya tenggelam di perairan Selayar. Sehubungan dengan itu, Raja Goa memohon kesediaan Tomoburuk Limanna kiranya bersedia menemani Opu Ternate untuk mengembalikan jenazah tersebut ke Luwu. Pengiringan jenazah yang dilakukan 2 raja tersebut rupanya menumbuhkan rasa persaudaraan antara mereka. Karena itu, sekembalinya dari Luwu, 2 raja itu kemudian berikrar membentuk persekutuan dan persaudaraan. Sebagai tanda persaudaraan, Tomoburuk Limanna kemudian mengganti nama kerajaan Agang Nionjo menjadi Kerajaan Ternate. Jauh setelah Agang Nionjo berganti nama menjadi Ternate, pada tahun 1928, Andi Baso Pak Dimpung diangkat menjadi raja di Ternate. Andi Baso mengalami 3 zaman selama masa pemerintahannya: zaman penjajahan Belanda, zaman pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan. Dalam masa pemerintahannya yang unik itu, ia mengalami pengaruh kekuasaan Belanda yang semakin besar. Kewenangannya sudah sangat merosot dibanding dengan kewenangan yang pernah dinikmati oleh para pendahulunya. Ia tidak banyak menikmati hak-hak istimewa sebagaimana yang pernah dialami oleh raja sebelumnya. Unik memang karena ia mengalami puncak kekuasaan Belanda, tetapi ia juga menyaksikan atau mengalami keruntuhan dan kehancuran kekuasaan Belanda. Pengaruh gerakan kemerdekaan sampai juga di Ternate dalam masa pemerintahan Andi Baso. Salah seorang saudaranya, Andi Abdul Kadir, mempelopori pembentukan Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII di Ternate dalam tahun 1929. Pengaruh pembentukan partai politik pertama di Ternate ini membawa pengaruh pada pembentukan gerakan kebangsaan pada hari-hari pertama proklamasi kemerdekaan. Pemuda Ternate mempelopori gerakan persenjataan yang terjadi di seluruh wilayah Onder Afdeling Baru di bawah pimpinan Andi Abdul Kadir dan Andi Abdul Muiz Tenridolong yang merupakan menantu Andi Baso. Andi Baso mengundurkan diri dari pemerintahan pada tahun 1950. Untuk menjaga kekosongan pemerintahan, pemerintah darurat Sulawesi Selatan menunjuk Andi Iskandar Unru sebagai pejabat kerajaan Ternate. Walaupun Andi Iskandar telah memimpin pemerintahan di Ternate selama 10 tahun sebelum suap Raja Ternate dihapuskan pada tahun 1960,
Tetapi situasi politik dan keamanan yang kacau di seluruh Sulawesi Selatan pada masa itu tidak banyak memberikan peluang untuk melakukan suatu yang berarti. Ia hanya memindahkan ibu kota Tanete dari Pancana ke Pekai. Penghapusan Swap Raja Tanete dan dilebur ke dalam kabupaten baru mengakhiri suatu masa yang cukup panjang dari kerajaan Tanete. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang kerajaan Tanete atau Agang Nyonjo. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.